Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Fadli Farudin. Jadi di sini saya akan mengadakan kegiatan PEMNAS atau pengabdian masyarakat. Dikarenakan sedang ada COVID-19, jadi saya melakukan kegiatan ini secara online. Oke, jadi judul yang akan saya bawakan ini adalah bagaimana cara menggunakan internet yang sehat dan aman. Nah, oke, tanpa basa-basi, ayo kita mulai. Di zaman yang serba internet ini tentunya membawa dampak-dampak yang sangat baik dan memberikan kemudahan bagi para pengguna internet. Dan juga perkembangan internet di zaman sekarang sangat pesat. Hal ini pula merubah pola hidup manusia dalam berbagai hal baik. Perubahan yang positif ataupun yang negatif. Perubahan positif seperti dengan adanya internet, pola hidup dalam seperti pola hidup belajar jadi lebih mudah. Bekerja juga bisa dilakukan secara online seperti yang dilakukan sekarang, berkomunikasi, berbelanja, dan aspek yang lainnya. Saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan internet dalam berkomunikasi seperti surat elektronik atau email, serta jaring sosial atau social networking yang dianggap lebih efektif dan efisien. Menurut Kominfo, penggunaan internet di Indonesia sudah mencapai 82 juta user dan berada pada peringkat ke-8 dunia. Dan jumlah ini 80% dari pengguna atau user internet ini adalah remaja yang berusia 15 sampai 19 tahun. Dan untuk penggunaan Facebook di Indonesia berada di peringkat keempat di dunia. Dengan jumlah penggunaan internet yang mayoritas menggunakan jaring sosial dan berbagai akses informasi ini, maka sangat diperlukan edukasi yang tepat mengenai apa itu internet sendiri dan bagaimana cara menggunakan internet yang baik, serta apa yang akan terjadi jika menggunakan internet secara negatif. Oke, pertama kita akan bahas penyimpangan pada internet. Di balik dampak positif juga ada beberapa dampak negatif dari perkembangan internet. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran diri dari para pengguna bagaimana cara menggunakan internet dengan baik dan bijak, dan juga kurangnya edukasi tentang bagaimana cara menggunakan internet yang aman dan sehat. Oke, penyimpangannya antara lain adalah pornografi, lalu perjudian online. Ketiga, ada cyberbullying. Buat teman-teman yang nggak tahu, cyberbullying itu adalah perundungan dunia maya, ialah bully perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, atau memerankan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termaksud menyebarkan kebohongan tentang seseorang, mengirim pesan atau ancaman, dan meniru atau mengatasnamakan seorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama korbannya. Oke, yang keempat adalah hoax. Hoax adalah kabar palsu yang sering muncul di internet dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal. Next, ada penipuan di dunia internet. Ada banyak sekali penipuan yang terjadi seperti phishing, teknisi palsu, dan paling banyak adalah penipuan lowongan pekerjaan. Di Amerika sendiri adalah 81% partisipan terjebak dan 25%-nya sampai mengirim uang. Nah, tadi kan kita membahas apa internet sehat. Tapi apa sih itu internet sehat? Internet sehat dan aman atau insan adalah suatu program yang bertujuan untuk mensosialisasikan pengguna internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinteraksi secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Program ini awalnya ada suatu program dari pemerintah Indonesia yang direncanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Kominfo. Program ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara menggunakan internet yang dengan sehat dan aman, dan tentunya hal ini tidak dapat diwujudkan jika hanya pemerintah saja yang menjalankan program ini. Maka dari itu seluruh masyarakat juga harus membantu mengedukasi bagaimana cara menggunakan internet yang sehat dan aman, seperti yang saya coba ingin lakukan dan kelompok ingin lakukan. Nah, jadi sekarang saya akan membahas tujuan program saya. Tujuan program saya ini bertujuan untuk mengedukasi para pelajar atau para pengguna lain tentang apa itu internet sehat dan aman. Kedua, mengetahui bagaimana cara menggunakan internet dengan baik dan cerdas. Ketiga, memperingati dampak-dampak buruk dari penggunaan internet yang tadi sudah saya bilang. 5. Membangun pola hidup masyarakat dan belajar dengan internet sehat dan aman.
membuka dan mengembangkan kreativitas para pelajar atau para pengguna, khususnya juga untuk saya atau bahkan para pengguna internet lainnya. Cara menggunakan internet dengan baik dan bijak. Nah, bagaimana sih cara menggunakan internet yang baik dan bijak? Berikut tips-tips saya. Penggunaan internet yang semakin merata menjadi bukti bahwa laju informasi di abad sains dan teknologi serta globalisasi ini semakin deras, sangat cepat dan sulit untuk dibendung. Dan inilah tips cara menggunakan internet dengan baik dan bijak, sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, tidak membagikan data pribadi Anda di dunia internet atau di sosial media. Akan sangat bijak bila Anda menghindari membagikan data pribadi di internet karena rentan akan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, karena bisa saja informasi itu belum tentu benar atau informasi itu berisikan berita palsu atau hoax yang tadi saya jelaskan. Karena berita palsu dapat menimbulkan penyebaran kebencian dan tentunya dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, beretika dalam menggunakan internet agar terhindar dari cyberbullying. 4. Tidak sembarangan bercerita di sosial media. Membedakan hal yang lebih baik diceritakan pribadi atau di media sosial, karena perbedaan persepsi biasanya terjadi di media sosial dan berpotensi besar terjadinya cyberbullying. 5. Awasi dan berkomunikasi dengan anak-anak Anda dalam menggunakan internet dan berikan pengedukasian kepada anak-anak apa saja yang boleh diakses di internet dan apa saja yang tidak boleh. Maksud dari berkomunikasi kepada anak-anak ini bukan berkomunikasilah dengan hati ke hati dan beritahu anak-anak apa saja dampak buruk atau dampak negatif dari penggunaan internet yang kurang baik, khususnya penyimpangannya itu pornografi. Yang paling rentan itu anak-anak. Verifikasi informasi sebelum menerima informasi. Jangan asal mentah-mentah informasi yang Anda terima. Sebelum Anda menerima informasi, Anda harus mencari kebenaran sumber informasinya. Ketujuh, jangan men-share informasi yang bersifat adu domba, kebencian, fitnah, dan gosip. Hal ini melanggar hukum UU ITE dan Anda bisa saja dikenakan pasal dari perbuatan yang Anda lakukan. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Fadli Fardin, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.